Lovers, ketemu lagi dengan saya Tuti Iskandar, masih bersama narasumber kita dari Humir Sketri dengan Pak Mahdi dan Lila. Kali ini kita mau membahas tentang tips pakan, pemberian pakan, khususnya untuk kucing short hair dan tips-tips untuk show nih, untuk showing di arena cat show. Karena Humir Sketri juga selalu hadir meramaikan dunia cat fancy di cat show internasional. Halo Pak. Halo Mbak. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak untuk apa sih yang kita butuhkan, nutrisi yang kita butuhkan untuk kucing, terutama kucing short hair. Sama apa enggak sih Pak dengan kucing-kucing yang lain? Nah, untuk short hair ini berbeda, kan dulu kita mainnya di long hair ya. Kita mainnya di long hair, mainnya di EXO yang perlu badan tuh gendut-gendut, bohai-bohai lah. Iya. Kalau di short hair ini kan kita perlu itu slim, tapi dia muzzle. Ya, dia harus keluarin muzzle, dia nggak boleh gemuk gitu kan. Kayak saya ini kan over nih, PSBB, nggak boleh. Gitu. Aduh, jadi nggak enak nih Pak. Nah, ketika kita main di short hair, otomatis dry foodnya itu berkurang, Mbak. Iya. Dry foodnya berkurang. Dry food itu mungkin kita cuma 10% ya pemakaiannya. Yang lain sisanya kita over di raw food. Seperti itu. Hampir 90% itu raw food ya, Pak? Raw food, betul. Makan pagi raw food, terus kita kasih jam 11 itu kita kasih cemilannya itu dry food, lalu siang jam 2-an itu udah raw food lagi, terus kita kasih lagi cemilan dikit banget kok, ya asal untuk ngasah giginya aja kan, terus sama malam raw food lagi, seperti itu. Akhirnya kucing-kucing kan otomatis dia punya bobot juga bagus. Iya. Dan muscle-nya juga beda ya Pak? Iya, mungkin pernah lihat Oslo yang Abyssinian yang saya punya. Tadi ada Oslo. Yang Rudy itu masih meranjak ke dewasa aja udah 4,8 dia punya berat. Wow. Padat jadinya ya? Iya, padat. Ya, padat. Muscle-nya jadi muzzle-nya ya. Memang kelihatannya dia kelihatannya seperti biasa aja gitu kan. Tapi dia punya muzzle oke. Lalu bengal kita juga ya. Bengal kita tuh 4,5 ya waktu kitten ya. Kitten tuh 4,5. Berarti ini budget ekstra ya Pak untuk pakannya. Bagaimana dengan teman-teman cat lovers yang ingin memiliki kucing short hair, tapi dia tidak memiliki budget ekstra untuk raw food yang 90%, mungkin hanya 50%. Itu sarannya dari Pak Mahdi gimana tuh? Pertama kalau short hair itu saran saya jangan dijadikan sama dengan dengan long hair. Dia harus dilepas. Jadi ketika kita kasih dia dry food, ya udah tetap kucing itu harus kita lepas. Jadi dia dry-nya itu tidak menjadikan lemak, tidak menjadi lemak. Otot seperti itu. Ya. Jadi biarin aja di rumah itu dia mau kemana aja terserah dia seperti itu. Nah tambah lagi ini bocoran kuning telur itu per hari harus ya. Iya, harus per hari itu. Dan itu kalau kucing dan itu akan membentuk dengan kucingnya asal aktif ya Pak, kucingnya aktif, bergerak, jadi itu juga untuk badannya, nutrisi badannya sangat baik gitu. Iya, betul. Nah di samping kan untuk nafsu makannya dia juga kan karena terlalu aktif, akhirnya kan kadang-kadang juga nafsu makannya dia berkurang kan, yaitu vitamin-vitamin seperti minyak ikan ya. Minyak ikan itu penting banget ya bagi kita. Kadang-kadang kan orang bilang, oh minyak ikan ini untuk long hair kan, bukan untuk short hair. Iya memang benar untuk long hair, tapi di long hair juga kan dia untuk supaya ada gairah makan. Seperti itu. Iya, betul. Jangan dari aktifnya dia, gairah makannya hilang,
lalu jadinya slim banget gitu. Iya. Itu Jadi basic ya, basic awal untuk kita mempersiapkan kucing untuk show aja sih. iya. Untuk nutrisi terbaik tetap dia harus memakan makanan raw food ya Pak. Karena pada dasarnya kucing itu adalah makhluk karnivor. Jadi dia tidak bisa mencerna dengan baik karbohidrat. Jadi memang dia harus memakan ya salah satunya seperti raw food, daging, bisa daging sapi ya Pak, bisa daging kambing, ada puyuh juga ya Pak, ada ayam juga. Dari Nah, beberapa mungkin pilihan itu Pak Madi pilih apa tuh? pertama saya kambing, Mbak. Kenapa tuh Pak Pertama kambing? kambing itu dia ke manusia juga akan menjadikan otot seperti itu. Ya. Cuman permasalahan untuk sahabat kita harus punya peternakan kambingnya. Kayak saya kan kebetulan kan ada etawa gitu dan jadi kita sisihkan itu per hari itu satu kaki depan tuh kita sisihkan untuk kucing gitu kan per hari. Jadi kalau kita sekarang tuh ada 35 ekor ya, total kurang lebih itu per hari itu 6 kilo per daging. hari 6 kilo daging. Per hari 6 kilo daging. 6 kilo daging itu kalau daging murni Mbak, yang tanpa tulang. Tanpa tulang, iya betul. Alhamdulillah ya Pak punya peternakan sendiri. Iya. Kalau yang nggak punya nih lumayan budgetnya 6 kilo loh per hari. Nah, karena saya punya kambing, jadi ya kita mainnya di kambing kan. Tapi kalau seandainya kita lagi keluar kota, lagi ke mana ke luar negeri, alternatif keduanya itu saya pakai daging sapi. Ayam bagi saya itu udah nggak ada makanan, semua udah benar-benar nggak ada, baru ayam saya kasih. Baru ayam pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir. Iya. Gitu. Karena nah jadi teman-teman cat lovers jadi tahu nih untuk memilih daging ada beberapa pilihan ya mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman cat lovers semua. Tapi kita di sini memberikan edukasi atau kita sharing bahwa kalau untuk daging yang baik itu kita bisa pilih seperti kambing atau sapi ya Pak. Dan yang mungkin seperti ayam itu kita bisa sebagai pilihan terakhir gitu. Ya, atau kalau teman-teman yang memang budgetnya terbatas, ya boleh untuk di awal mungkin 50-50 ya Pak, 50% raw food, 50% dry food gitu. Tapi kalau sudah mulai beralih untuk yang ingin yang terbaik, mungkin kita bisa menambahkan lagi raw food-nya. Betul. Nah, sekarang kan udah enak ya Mbak ya. Sekarang udah ada tuh namanya raw food paket ya. Iya, yang udah jadi. Ada yang daging sapi ya, kalau nggak salah. Apa yang kemarin kita lihat itu yang sapi Zenith apa ya? Itu kan ada itu kan. Artinya Zenith Felin Beef Barf. Iya, itu udah ada juga puyuh kan seperti itu. Kalau dulu kan kita juga kalau sampai sekarang kita tuh kambing tuh masih ngesetin Mbak. Gitu. Artinya itu lebih mahal enggak kok? Karena saya kemarin saya lihat juga kan ketika kita beli daging sapi kita harus lihat seratnya dia, lalu kita harus lihat juga kandungan lemaknya, jangan sampai yang kita kasih ke kucing kita itu mengandung lemak karena dia pasti akan diare dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika kondisi udah kita siapin, insya Allah kucing kita juga tidak perlu ekstra vitamin yang banyak banget, nggak perlu juga ke dokter. Karena kenapa? Kondisinya dia, nutrisinya dia itu masuk semua seperti itu. Sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Semua sudah ada di situ ya Pak? Betul. Kalau saya selalu mengedukasi terutama newbie-newbie, mereka selalu
terutama pakan. Mereka tidak mengerti dengan pakan gitu kan. Saya selalu menginfokan kepada mereka bahwa kucing itu sangat bergantung, hampir 99% itu kepada pakan. Apa yang mereka makan gitu kan, entah dari dry food, entah raw food-nya, entah nutrisi, suplemen begitu. Salah pemberian pakan akan berpengaruh kepada keseluruhan dari perkembangannya ya Pak. Betul, betul. Nah, apalagi kan kalau sebetulnya untuk newbie juga, untuk teman-teman nih sahabat cat lovers, kita nih sama-sama sharing lah. Saya akan mengadop satu kucing misalnya, dan saya akan mengadop satu kucing di mana kucing tersebut nutrisinya kurang dengan total biaya yang di bawah, sama kucing yang fantastik, yang nutrisinya bagus, dia punya ototnya bagus, dan saya akan bawa ke show dengan harga yang di atas. Kita kalkulasi bulanan, ya saya lebih memilih yang sudah jadi gitu kan. Gitu. Ya kan, walaupun dengan harga lebih jauh kan gitu kan, karena dia punya kondisi, dia punya suplemen juga udah oke gitu. Tinggal ya kesiapan kita dan kita aja seperti itu. Dan perkembangan kucing itu lumayan berpengaruh ya Pak, nutrisi pada saat dia kitten. Pada saat kitten dia mendapat nutrisi yang baik, perkembangannya pada saat dewasanya itu akan sangat baik. Tapi kalau pada saat kittennya dia sangat kekurangan, kedepannya susah. Butuh perjuangan lagi ya Pak. Betul, betul. Mau itu long hair, mau itu short hair sama aja kok. Artinya ketika sama. Ya, pengen bikin bulu bagus ya otomatis nutrisinya juga dibagusin seperti itu. Betul. Profil juga demikian. Ya, betul. Nah, pengalaman show nih Pak. Pengalaman show yang paling berkesan. Yang paling berkesan di mana nih Pak? Yang paling berkesan itu pengalaman show saya di Samarinda. Mau BOB nggak jadi. Pengalaman show yang paling berkesan, semua show saya berkesan, semua show belajar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai kita ke Jerman juga gitu kan. Pengalaman show kita belajar, di sana kita bisa melihat bahwa kita harus jadi orang yang objektif. Ketika kucing kita tidak masuk final, kenapa kucing kita tidak masuk final, itu kita mesti objektif, kita bisa melihat bahwa oh ternyata kucing saya kekurangannya hari ini begini, besok saya harus perbaiki, seperti itu. Itu alhamdulillah, walaupun akhir ini 2019 sampai 2020 ya prestasi alhamdulillah sangat luar biasa. Ada sih kadang-kadang di dalam satu show itu 2 ring yang saya nggak masuk, mungkin 1 ring, atau bahkan semuanya ring masuk semua gitu kan. Semua itu fantastik, semua itu nikmat. Jadi kesan-kesannya sih apa ya, enak semua ya, gitu. Enak semua sih. Seru semuanya ya Pak, semua memberikan kesan masing-masing. Iya, baik itu waktu kita pengalaman show kita nggak dapat roset pun, di situ saya merasa bahwa saya harus bisa, saya harus jadi, saya harus berhasil, dan saya tidak pernah menganggap teman-teman itu adalah pesaing saya, rival saya. Saya akan tanya kepada Pak Muhammad Ganswet, saya akan bertanya kepada Ririn Hurera, saya akan bertanya ke Okto, ke siapa lagi, Yeni, Mamora, ke semua saya akan bertanya gitu. Nggak malu untuk bertanya ke siapapun. Bahkan sama Mbak Popi, Mbak Tuti sendiri kan saya sering share gitu kan, Mbaknya bagaimana, gini. Artinya seru banget ngobrol sama Bapak. Dan saya harus bisa mengakui, saya edukasi ke Lila, kamu harus bisa siap untuk menang dan siap untuk tidak final. Gitu. Jadi gitu. Nah, alhamdulillah, walaupun ada beberapa kucing yang saya dapat itu adalah kucing sisa. Tanda petik ya, sisa. Kucing sisa. Iya. Artinya
bukan that's not my choice gitu kan. Tapi Yeah. Alhamdulillah kucing-kucing tersebut bisa bisa menjadikan kebanggaan baik itu untuk breedernya, baik untuk kita semua. Itu aja gitu. Ya, betul. Mungkin itulah. Ini Pak ya, pasti setiap kita harus bisa menjaga bahwa dunia kucing ini hobi ya Pak. Betul. Hobi yang sangat menyenangkan. Jadi apapun itu, kita mau sebagai exhibitor, kita mau menjadi breeder, kita mau menjadi hanya cat lover saja, atau kita mau menjadi organizer. Ya, satu sih kalau saya sih poinnya, saya dan teman-teman yang ada di sekitar saya itu harus happy gitu. Pada saat kita nggak happy, ya berarti ya udah selesai. Walaupun kadang-kadang ya exhibitornya juga ruginya banyak banget ya. Iya, pasti. Ya. Jadi teman-teman cat lovers, kalau teman-teman ada yang sudah sering mengikuti show internasional terutama, pasti sudah tahu lah ya, budgetnya ekstra, tenaga ekstra itu sudah pasti. Dan kadang-kadang apalagi kalau keluar kota ya Pak, atau keluar negeri, nah itu lumayan mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Jadi ya pastinya persiapannya juga ekstra ya Pak untuk kucing dan lain-lain. Betul. Tapi pengalamannya sudah 40 sekian waktu ke Jerman. Iya. Untuk 1 tahun kemarin kita Oslo itu sama Jerman, Malaysia, terus sama Thailand, Oslo aja hampir 130 juta. Iya, itu untuk show ya Pak? Iya. Untuk show ya teman-teman? Itu untuk show ya? Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang pingsan nih Pak. Belum sama makan. Belum sama makannya. Itu baru buat biaya kucingnya ya. Jadi ya dengan pengalaman yang didapat pasti lebih daripada itu. Dan title-nya juga sekarang alhamdulillah ya, dari anakan Humerus itu prestasinya dari 2019 sampai 2020 teman-teman cat lovers itu BOB, EBIS, ICA. Untuk EBIS yang pertama di ICS, IV, kemudian ada 6 GC dalam 6 kali show berturut-turut, kemudian juga ada 1 show grand CFA, dan 4 DW, harusnya 5 ya Pak, dan 2 BWI, dan 1 second BWI, 2 kali high scoring Tika, dan 1 kali high scoring CFA. Wah, congratulations Pak. Ya, itu prestasi yang luar biasa. High scoring Tika-nya juga ternyata dia best Indonesian cat untuk Tika. Ya, best Indonesian cat. Ya, untuk 1 season. Untuk 1 season. Iya. Wah, luar biasa, luar biasa. Hari ini ada show di luar negeri, di Moskow. Minggu kemarin kita juga di Moskow, minggu kemarin WCF ya. Minggu kemarin WCF di Moskow, alhamdulillah best male kita dapat, lalu best kitten kita dapat, lalu second best all. Second best of best. Second best of best, baik itu kitten maupun adult. Wow. Jadi aku juga nggak tahu sistem penjurian mereka. Itu ternyata satu show itu di WCF ada tiga kategori. Yang pertama adalah untuk all breed-nya, tapi all breed-nya itu diambilnya itu dari adult dengan kitten. Kitten. Oh, gitu. Lalu yang keduanya itu ada lagi khusus untuk all breed kitten. Terus yang ketiganya itu adalah yang male-male-nya aja. Seperti itu. Jadi yang dari adult sama kitten tapi yang male. Seperti itu. Oh, dari adult kitten tapi yang male-nya aja. Yang male-nya aja. Dan dia berhasil mendapatkan best male, best kitten, dan second best of best. Iya, second best of best dari all. Wah. Gitu. Wah. Itu yang minggu kemarin ya. Terus
hari Sabtu, hari ini, hari tanggal 15, itu juga dapat sama juga Mbak. Gitu, dapat sama juga, dapat best kitten ya Pak? Best kitten, Alhamdulillah. second best of best. Second best of best sama best male juga. Ya. Kucingnya Mel. Ntar aku kirim ininya fotonya pas siap, lagi terima siap. trofi-trofi. Ya, boleh Pak. Nanti kita akan tampilkan di sini buat apa ya? Untuk jadi penyemangat teman-teman cat lovers di rumah yang pengen tahu show itu seperti apa ya gitu kan, kebanggaannya itu seperti apa, dan prosesnya itu teman-teman lihat deh video-video kita tadi yang beberapa video sebelumnya, dari perawatannya, dari akhirnya kita belajar standar breed masing-masing kucing, kemudian juga dengan pemilihan pakan yang tepat. Semuanya sih lumayan kita harus belajar pelan-pelan, tapi kalau dilakukan dengan happy pastinya teman-teman pasti bisa juga. Mudah-mudahan dengan menonton video ini dengan narasumber kita Humeros Catry, teman-teman jadi termotivasi untuk bisa menjadi catry dan breeder besar juga seperti beliau. Ada pesan-pesan apa nih Pak buat teman-teman cat lovers nih Pak? Yang pertama saya cuman pesan semangat. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa catry lain atau teman-teman di show itu adalah pesaing kita. Yang ketiga, jujur. Artinya dalam segala apapun tuh kita jujur. Iya. Artinya yang keempat, yang paling penting, jangan malu untuk bertanya. Nah itu. Jangan gengsi untuk bertanya ya Pak. Iya. Humerus itu tidak akan pernah ada ya kayak. Humerus itu tidak akan pernah bisa besar. Humerus itu tidak akan pernah bisa seperti sekarang kalau kitanya tuh merasa bahwa kita malu untuk bertanya, kita malu untuk konsultasi, kita malu untuk minta pendapat dari orang lain. Itu saya yakin kita nggak akan pernah bisa dapat seperti yang kita dapat sekarang. Ya, nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau tahu tentang kucing-kucing short hair yang cantik-cantik ini, boleh nggak Pak kalau misalnya mereka pada mau main ke Humeros Catry ini? Boleh, nggak ada masalah. Boleh banget ya. Ya nggak boleh, jangan culik anak aja. Yang nggak boleh itu dikantongin di tas ya. Ini masih belum tahu nih tante, kayaknya ini atau adiknya yang berangkat pulang ke negaranya. Oh iya, ini ya berdua ya Pak, yang akan kembali dikirim ke Rusia. Iya, dua. Dia atau yang satu lagi. Karena yang di atas tadi lagi tidur ada 2 ekor juga sih. Gitu, itu pasti nanti kalau dikirim mulai bingung nih yang mana ya, karena udah terlanjur sayang semua. Iya benar. Maka kita kirim juga di sini ya nih. Di sini kita kirim ke mana tuh namanya, ke Ukraina. Ya mata nangis juga. Jadi bukan berarti ya teman-teman cat lovers, breeder besar, kucingnya udah banyak, itu nggak sedih ngelepas kucingnya, tetap sedih. Sedih. Semangat terus buat teman-teman cat lovers. Semoga video kita hari ini bisa menjadi penyemangat dan memotivasi teman-teman yang baru akan berkecimpung di dunia kucing, atau baru tertarik, atau baru ingin memiliki kucing short hair. Nah, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua mengatasi rasa keingintahuannya ya bersama narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Mahdi dan Lila. Ya, sama-sama. Yang terakhir boleh nggak pesan yang terakhir? Boleh, apa Pak? Jangan pernah tergiur dengan harga murah. Nah, itu. Jadi, teman-teman cat lovers harus menjadi cat lovers yang smart supaya tidak melihat kucing gara-gara murah aja ya Pak.
Iya, betul. Karena tidak akan pernah mungkin ada catering besar atau catering yang memang dia sudah ikut show, dia mempunyai kelas-kelasnya masing-masing, atau kucing ras yang memang fotonya cantik, fotonya bagus, anggun, itu akan dilepas begitu aja. Seperti saya, kemanapun saya kirim, pasti saya akan ada kontrak. Iya, betul. Ya. Ada kontrak antara adopter dengan breeder ya, Pak. Terima kasih Pak Mahdi dan Lila atas waktunya. Ya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih ya Pak waktunya. Sukses selalu buat Humerus Khetri dan sehat-sehat terus Pak Mahdi dan Lila. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak. banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.